Oke, di seminar gue kali ini gue bakal menghadirkan topik yang cukup menarik. Dan topik ini tuh hadir karena banyak banget video yang sedang trending dan viral di sosial media, terutama di TikTok. Ada banyak orang yang ternyata ditolakin di kampus yang ada di dalam negeri, tapi malah diterima di kampus-kampus top yang ada di luar negeri, Kak. So, mari kita bahas. Sebenarnya tuh mending kuliah di luar negeri aja gak sih ya? So, gak usah banyak bacot, langsung aja. Agenda gue hari ini gue bakal ngebagi topik gue menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pilihan negara tujuan dan kampus tujuannya. Dan yang kedua gue bakal ngebahas tentang education dan experience. Dan last topik gue bakal ngebahas tentang kesempatan kerja dan realitanya gimana sih. Ngomongin soal negara tujuan dan kampus tujuan. For your information, sebelumnya gue itu udah pernah kuliah di negara Tanam Ubin, aka di Malaysia. Dan at that time, 2019, waktu gue menginjakan kaki di Malaysia dan flexing di sosial media, ada orang-orang julid yang iri, dengki, dan bilang gini kayak gue, ke Twitter gue ya, kuliah di negara seberang doang aja bangga. Banggalah. Orang berilmu dan beradab itu tidak akan tinggal diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang. Gitu. Itu kata Imam Syafi'i ya, Kak. Walaupun dibilang kayak, alah Malaysia doang gini-gini. Jangan main-main. Lu kalau cek QS World Rank based on general ranking university-nya, subjeknya, atau employability rankingnya, lu cek aja sendiri tuh. Lebih baik ketimbang Indonesia. Gue bukan jelek-jelekin Indonesia ya. Indonesia memiliki kualitas standar education-nya sendiri. Dan orang-orang banyak berdebat tentang kalau kuliah di Indonesia tuh lebih susah untuk masuknya. Yes, gue setuju. Rasio penerimaan di Indonesia itu lebih sulit karena banyak lulusan di Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah, tetapi ketersediaan kampusnya itu terbatas. Kita harus bersaing dengan banyak orang, makanya terjadi rasio penerimaannya itu ketat. Ya iyalah, lo rebutan satu kursi direbutin puluhan ribu orang. Bayangin, makanya di Indonesia itu harus disediakan kampus-kampus yang lebih banyak lagi, swasta ataupun negeri. Orang gila-gila masuk negeri semuanya. Lihat di Malaysia, swasta di Malaysia itu juga bagus-bagus loh. Di Malaysia UCSI, Taylor's, Inti, itu kampus-kampus yang top dunia juga, Kak. Kalian harus ngecek, kalian harus melek gitu. Jangan cuma taunya negeri gitu doang ya. Jadi kalian harus cek quality standard of education-nya dan rankingnya juga gitu. Ngomongin soal ranking, orang kuliah ke luar negeri itu bukan cuma tentang flexing dan ranking. Flexing, no. Orang ke luar negeri itu bisa aja mereka untuk mencari pengalaman experience, culture experience, education experience, dan bla bla bla. Karena gini ya, orang bilang ngapain sih kuliah ke negara lain, ke Australia, ke USA, ke Korea Selatan yang kampusnya di bawah Indonesia, di bawah UI, UGM, ITB gitu kan misalnya. Tapi jangan salah, Kak, opportunity di negara tersebut lebih banyak. Kalau lu lulusan Australia, lu bakal dapat kesempatan kerja di Australia dan lu dapat visa 2 tahun atau 3 tahun based on your qualification. Jadi kayak jangan main-main gitu kan, di sini ntar lu digaji dolar, bahkan lu bisa sampai permanent resident gitu kan. Kalau lu lulusan di Indonesia bisa nggak nyari di sini? Bisa, sampai mencret tapi susah. Lu nggak ada visa, lu cari sponsor visa susah, ribet. Kalau di sini lu udah nginjek kaki di sini, lu cari kerja di sini enak. Yang penting lu lulusan sini gitu kan, lu dianggapnya orang sini gitu. Jadi kayak ini bukan cuma tentang ranking dan flexing doang gitu, Kak. Kuliah ke luar negeri itu juga ingin mendapatkan pengalaman, experience, kerja, budaya dan lain-lain gitu. Jadi setelah mendapatkan kerja, ngomongin soal kesempatan kerja nih ya dan realitanya, sebenarnya banyak banget orang-orang di Indonesia yang setelah lulus tuh pengen tetap di sini aja gitu. Tapi karena mungkin visa mereka dan karena mungkin udah ada ikatan dari pemerintah menerima beasiswa LPDP ya Kak, atau beasiswa Indonesia Maju, jadi mengharuskan mereka untuk pulang ke tanah air gitu. Tapi ada juga orang-orang yang pakai dana sendiri, udah struggle nyari kerja di sini, tapi nggak dapat yang sesuai dengan occupation list di Australia ini kayak agak ribet. Dan at the end of the day memang harus pulang dan ya mau gimana lagi gitu kan. Di sini itu penuh dengan tantangan. No easy money. Semuanya butuh proses dan ini investasi jangka panjang yang namanya aja pendidikan gitu kan. Nggak tiba-tiba dapet duit langsung kayak binomo, Kak. Gitu, jadi itu aja sih yang ingin gue sampaikan ke kroco-kroco dan audiens baru gue. Makasih banget yang udah hadir di seminar gue kali ini. Jangan lupa follow sosial media gue yang lainnya, follow TikTok gue, follow sosial media gue yang lainnya, klik link ada di bio. So, kenal lo. Bye.